Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama belajar bagaimana strategi penginjilan yang baik berdasarkan kitab Markus sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, penginjilan merupakan sebuah tugas dan tanggung jawab bagi setiap orang yang percaya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang efisien dan efektif, tentu dalam penginjilan perlu yang namanya strategi. Dalam kitab Injil sendiri banyak sekali mencatat karya-karya pelayanan Yesus itu seperti apa. Nah, tapi fokus kita pada hari ini hanya di dalam kitab Markus saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan teladan dalam pelayanannya. Seperti waktu ketika Yesus mau melayani, ia mempersiapkan dirinya dengan membaptiskan dirinya. Lalu Yesus juga senantiasa berdoa dalam segala sesuatu sebelum ia melakukan pelayanannya, Bapak Ibu Saudara. Tentu hal ini menjadi teladan buat kita semua sebelum kita melayani, bahkan menginjil, mempersiapkan diri dan berdoa itu adalah hal yang paling penting. Nah, apa saja sih strategi yang Yesus ajarkan agar bisa kita kerjakan dalam pelayanan penginjilan pada masa kini? Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara yaitu melibatkan banyak orang atau bisa yang disebut dengan membentuk sebuah tim seperti itu. Karena kita tahu bahwa segala sesuatunya kalau dikerjakan sendiri itu agak sedikit kurang efisien gitu ya, agak kurang sedikit efektif. Oleh sebab itu kita butuh namanya sebuah tim, kita butuh namanya orang banyak. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena hal ini penting. Nah, Yesus sendiri melakukan pelayanan pertamanya waktu selesai ia dicobai oleh iblis. Yesus mencari murid untuk mengikutinya seperti itu. Dalam Markus 1 ayat 16 sampai pasal 3 ayat 6 ini mencatat bahwa Yesus memanggil orang-orang untuk mengikutinya. Nah, Yesus memultiplikasikan pelayanannya, dan Yesus juga memanggil dan menetapkan 12 murid untuk menjadi muridnya, untuk memberitakan Injilnya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam pemanggilan Allah kepada umatnya untuk memberitakan Injil dapat kita lihat dalam konteks latar belakang kehidupan murid-muridnya Yesus. Kalau kita lihat mereka itu kehidupannya sangat begitu sederhana. Nah, menjadi pertanyaan buat kita, mengapa Yesus memilih mereka dibanding orang-orang yang terpandang pada saat itu? Dari sini kita bisa menilai bahwa Yesus sendiri memilih orang itu berdasarkan ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil, semangatlah kita untuk melakukan hal tersebut, karena kita adalah pilihan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah, untuk selanjutnya, ya, untuk strategi yang kedua kita bisa mengambil yaitu pemuritan. Nah, di Yerusalem hampir seluruh karya yang Yesus kerjakan adalah mengajar. Ini tercatat dalam Markus 1 ayat 21 sampai pasal 4 ayatnya yang pertama. Nah, Yesus memuridkan ke-12 orang dipilih untuk diutus menjadi muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pemuritan adalah kegiatan pendewasaan kerohanian seseorang. Apabila seseorang dewasa secara rohani, maka mereka akan mampu mempengaruhi orang lain. Oleh sebab itu pemuritan menjadi salah satu strategi yang penting dilakukan bagi para penginjil, bagi para pemimpin tentunya, agar kita bisa menciptakan sebuah para penginjil-penginjil yang berkualitas tentunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah memiliki tim dan kita melakukan pemuritan, maka kita akan menciptakan para penginjil yang berkualitas dan kita siap mengutus mereka untuk memberitakan Injil, dan pastinya jangkauan yang kita jangkau juga akan semakin lebih luas. Nah, untuk poin yang ketiga itu adalah memulai yang terdekat dan mengerjakannya sampai tuntas. Bapak Ibu Saudara, Yesus melakukan pelayanan secara sistematis ya. Nah, dalam Markus 1 ayat 38, ia memberitakan kota yang terdekat terlebih dahulu dan ia melakukannya dengan tuntas. Sehingga waktu pekerjaannya tuntas,
ia baru pergi ke kota-kota dan desa-desa yang lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bagi setiap kita, keberhasilan suatu pelayanan adalah ketaatan. Nah, ketaatan menggambarkan kesungguhan. Benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Nah, ketika kita sungguh-sungguh mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, dengan selesai, dengan tuntas dan bertanggung jawab, maka kita adalah orang yang dipercayai seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu kita adalah orang yang dipercayai, kedepannya pasti Tuhan akan mempercayakan kita jangkauan yang lebih luas lagi untuk diinjili. Namun, strategi yang paling utama yang kita utamakan terlebih dahulu sebelum kita menjangkau yang lebih luas, tentu kita harus memperhatikan lingkungan sekitar, kita harus memperhatikan daerah-daerah yang terdekat, dan kita harus mengerjakan sampai tuntas. Maksudnya di sini adalah kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak dengan setengah-setengah hati, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan akan tahu kapasitas setiap umatnya yang ia percayakan. Apabila kita semakin naik level, semakin diperbaharui, maka jangkauan yang Tuhan percayakan kepada kita juga akan semakin luas. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mau menjadi para penginjil yang bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk yang ketiga itu adalah kontekstualisasi atau yang kita kenal adalah lintas budaya. Nah, Yesus menggunakan budaya untuk memberitakan Injil. Kita tahu bahwa karya Yesus yang banyak dalam pelayanannya adalah mengajar. Nah, Yesus mengajar dengan perumpamaan-perumpamaan yang ada. Tentu ini sesuai dengan apa yang terjadi pada masyarakat di tempat. Nah, Yesus menyampaikan firman dengan menyesuaikan budaya. Hal ini juga selain mudah diterima dan dimengerti, tentu juga menjadi poin utama bagi para penginjil. Karena apa? Karena waktu kita membicarakan tentang kebudayaan mereka merasa bahwa kita menghargai kebudayaan mereka, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi tentu ya, dalam penginjilan hal yang tidak bisa dipungkiri adalah kita harus menguasai, mengenal, mempelajari budaya di mana tempat yang akan kita injili, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah diterima keberadaan kita di tempat itu, maka akan sangat mudah untuk kita melangkah maju untuk melakukan sebuah pelayanan seperti itu. Ketika kita diterima, maka ada kesempatan di mana kita akan menyampaikan Injil kebenaran itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, untuk yang kelima itu adalah melakukan terobosan. Bapak Ibu Saudara ingat kalau kita baca dalam Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45, ini ada kisah seorang penyakit kusta yang Yesus sembuhkan. Dan dalam Markus 2 ayat 14 sampai 17, di situ ada kisah Lewi pemungut cukai. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa persamaan dari dua hal tersebut? Nah, sama-sama mereka adalah hal yang dinajiskan, maksudnya hal yang paling dihina. Menurut tradisi Yahudi, orang penyakit kusta adalah najis, orang Lewi atau maksudnya pemungut cukai itu adalah hal yang harus dijauhkan, tidak boleh didekati, seperti itu. Namun apa yang Yesus lakukan? Kepada orang yang sakit kusta, Yesus mengulurkan tangannya sehingga ia sembuh, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, apa yang Yesus lakukan adalah bertentangan dengan tradisi Yahudi pada saat itu. Yang kedua, Yesus makan bersama dengan orang pemungut cukai. Itu adalah tradisi yang sangat ditolak oleh bangsa Yahudi pada saat itu. Nah, tapi Yesus melakukannya. Apa Yesus katakan? Yesus datang untuk melayani orang yang membutuhkan Dia. Yesus datang melayani untuk orang yang sakit. Orang sehat tidak perlu dilayani, Bapak Ibu Saudara. Ini dalam konteks di kitab Markus, Yesus berbicara tentang bahwa mereka lah orang-orang yang perlu dilayani, seperti itu. Yesus datang untuk melayani mereka gitu. Nah, jadi dengan melihat kisah ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa Yesus berani melakukan terobosan besar sehingga terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan. Ada mukjizat yang terjadi ketika kita mau melakukan terobosan besar. Hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya, mungkin dalam dunia penginjilan kita banyak sekali menghadapi
tantangan, kesulitan dalam menginjil, tapi kita percaya bahwa waktu kita mau melakukan terobosan, kita minta hikmat kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk dapat melakukan terobosan itu, sehingga dapat membuahkan hasil yang baik. Begitu Bapak Ibu Saudara. Semua makin semangat untuk menginjil ya Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk strategi yang keenam adalah kunjungan Bapak Ibu Saudara. Nah, ini bagi para gembala-gembala Tuhan, gembala-gembala, pemimpin-pemimpin, pasti tahu ya namanya kunjungan. Kunjungan gak asing dalam sebuah pelayanan. Bapak Ibu Saudara, dalam Markus 1 ayat 29-34, kita dapat membaca kisah Yesus yang mengunjungi mertuanya Simon. Benar ya Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus mendengar bahwa mertua Simon sakit, ia melakukan kunjungan dan ia mendoakan sehingga ia sembuh dan mertuanya itu juga bisa melayani kembali. Nah, bukan hanya di situ saja Yesus melakukan kunjungan, banyak tempat-tempat lain yang Yesus kunjungi gitu. Dan waktu Yesus mengunjungi mereka, Yesus tahu mereka butuh untuk didoakan dan akhirnya didoakan dan mereka sembuh. Kunjungan merupakan sebuah bentuk perhatian kita kepada orang yang kita layani Bapak Ibu Saudara. Nah, dengan berkunjung kita akan lebih mengetahui bagaimana keadaan, situasi, dan kerinduan yang mereka impikan, dan sehingga waktu kita kunjungan kepada mereka, kita melakukan pendekatan kepada mereka dengan mendoakan, memberikan perhatian. Bahkan kalau ada hal-hal yang bersangkut paut dengan pekerjaan, kita mengetahui, kita bisa memberikan solusi seperti itu kepada mereka. Nah, kunjungan ini adalah hal yang penting. Namun menjadi permasalahannya adalah sekarang masa pandemik, bagaimana kita melakukan kunjungan. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam kecanggihan modern pada saat ini membantu kita dalam melakukan kunjungan. Bapak Ibu Saudara dan saya bisa melakukan kunjungan via online, bisa lewat WhatsApp, lewat sosial media yang lainnya seperti itu. Kunjungan kita mungkin terlihat sekecil bagi orang lain, tapi kecil-kecil itulah yang akan membuat orang-orang merasa wah saya diperhatikan. Dengan demikian mereka akan semakin bisa terbuka dan mau menerima kita untuk kita menyampaikan kebenaran. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk strategi selanjutnya yang ketujuh adalah pelayanan sosial. Dalam kitab Markus, pelayanan sosial yang Yesus lakukan adalah memberi makan banyak orang. Nah, Yesus dengan belas kasihannya ia melayani masyarakat pada saat itu. Nah, belas kasihan itu memiliki arti menyayangi mereka dan ingin memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan dia. Dalam Markus 6 ayat 30-44, nah ini mencatat bahwa Yesus memberikan pertolongan dan atas belas kasihannya Tuhan yang melayani mereka. Nah, dalam konteks ini kita tahu bahwa Yesus memberikan makan orang banyak. Memberikan makan kepada orang yang membutuhkan merupakan kasih kita kepada mereka. Seperti itu. Pemberian yang tulus akan membawa hasil dan kita itu akan diterima oleh mereka karena mereka menerima sesuatu dari kita, seperti itu. Nah, dengan demikian mereka akan merasa bahwa mereka diperhatikan, seperti itu. Nah, dengan memberi makan, kalau zaman sekarang itu orang mengenalnya dengan feeding program, seperti itu, memberi makan anak-anak, bahkan daerah-daerah yang tampaknya tidak pernah diperhatikan. Nah, kita mulai menjangkau daerah-daerah seperti itu Bapak Ibu Saudara, karena daerah-daerah sana ada banyak sekali jiwa-jiwa yang punya kesempatan untuk dimenangkan, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk yang terakhir itu ada mukjizat. Dalam pelayanannya Yesus banyak sekali melakukan mukjizat. Mukjizat ini terjadi dalam kehidupan setiap orang, baik bagi orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Nah, namun kadang-kadang bagi orang percaya mukjizat terlihat seperti hal yang biasa, maksudnya tidak ada yang spektakuler. Padahal setiap harinya adalah mukjizat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, mukjizat yang spektakuler itu yang kejadiannya tampak luar biasa itu terjadi kepada orang percaya karena itu adalah bukti kuasa Tuhan atas
hidup mereka, dan ketika mereka melihat, itu juga menggerakkan mereka untuk mengenal dan mempercayai Tuhan itu siapa. Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya, sudah seberapa banyak mukjizat yang kita terima, dan sudah seberapa banyak hal yang kita berikan kepada orang lain sehingga mereka dapat merasakan mukjizat yang kita rasakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, strategi-strategi yang sudah kita bahas dari awal sampai yang terakhir ini, menurut saya ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pelayanan penginjilan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, demikian untuk strategi-strategi yang bisa kita pelajari dalam kitab Markus. Nah, tiba saatnya kita sampai pada kesimpulan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat dalam Markus 10 ayat 45, Markus menggambarkan Yesus adalah anak manusia yang menderita. Ia rela berkorban, menderita bagi anak-anaknya, seperti itu, bagi orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Apa sih yang kita pelajari dan dari Yesus inginkan untuk kehidupan kita para pelayan-pelayan Tuhan? Tentu yang Yesus inginkan adalah kita dapat melayani dan memberitakan Injil dengan sepenuh hati, dengan pengorbanan, dengan ketekunan, dengan kerendahan hati, dan yang paling penting adalah belas kasihan dalam hidup kita itu harus ada. Yesus sendiri melayani digerakkan oleh belas kasihan. Nah, ketika kita memiliki belas kasihan itu, maka banyak sekali hal-hal yang bisa kita kerjakan yang digerakkan oleh Tuhan, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, kiranya dalam pembahasan kita kali ini, strategi-strategi yang sudah kita pelajari dalam kehidupan Yesus dalam masa penginjilannya boleh menolong kita agar kita dapat memberikan semangat baru, kita bisa memberikan inovasi-inovasi baru dalam melayani dalam bidang penginjilan, memberitakan kabar baik bagi orang-orang yang belum mendengarkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kita semua mau menjadi para penginjil yang berkualitas, para penginjil yang berhasil. Dan saya juga percaya Bapak Ibu Saudara dan saya mau menjadi alat Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, pada hari ini kita boleh belajar, kiranya ini boleh menolong setiap kita dan memberkati kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.